Shalom mahasiswa Kristen Pertanian. Shalom. Masih satu orang nih. Shalom mahasiswa Kristen Pertanian. Shalom Kak. Shalom Kak. Shalom juga Kak. Shalom Kak. Shalom. Shalom. Kedengarannya masih kurang semangat nih. Apakah teman-teman semua yang sudah bergabung sudah pada makan? Belum Kak. Wah, Belum. ada yang belum makan. Yang sudah makan. Karena kita tahu malam ini adalah kebaktian kita, rasa-rasanya kita sudah harus mempersiapkan diri terlebih dahulu, baik pun itu makan, mendekatkan minuman, ataupun mendekatkan Alkitabnya ya. Nah, untuk teman-teman yang sudah makan, pasti semangatnya sudah full nih. Nah, untuk menunjukkan betapa bersukacitanya kita menikmati penyediaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan kita, saya sapa sekali lagi ya, sambilan supaya kita boleh mendengar teman-teman kita, suara teman-teman kita. Barangkali ada rindu yang tidak tersampaikan. Shalom mahasiswa Kristen Pertanian. Shalom Kak. Shalom Kak. Shalom Kak. Shalom Kakak. Shalom Kak. Puji Tuhan, sungguh luar biasa semangatnya untuk mengikuti kebaktian pada malam hari ini. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Halo mahasiswa Pertanian. Baik. Baik Ya. Kak. Saya percaya kita semua dalam kondisi yang fit, kondisi yang sehat, dan penuh sukacita. Mungkin teman-teman boleh membuka kameranya ya, supaya kita semua boleh saling melihat satu dengan yang lainnya. Tapi sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri sebagai MC untuk kebaktian kita malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Melinia Friskilia Pasaribu, saya dari Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan, Sambut 2018. Dan teman-teman yang sudah bergabung dalam room Zoom ini, kiranya berkenan untuk merename namanya ya, supaya kita boleh kenal nih mana teman-teman kita dari jurusan agroteknologi, MSP, dan yang lainnya. Silakan merename namanya sesuai dengan format yang sudah dibagikan di kolom chat kita. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah merename-nya, untuk yang belum silakan ya. Nah, saat ini saya juga rindu untuk kita semua yang berada di Zoom ini boleh mengajak teman-temannya yang lain untuk mengikuti kebaktian kita ini. Baik itu AKK ataupun non-AKK, baik itu teman sekelasnya, teman mengerjakan tugas, teman satu gap, atau mungkin sudah ada yang punya teman dekat nih. Kalau orang bilang gebetan. Mungkin teman-teman adik 2021 di sini ada yang udah punya gebetan kali ya. Boleh diundang, boleh diajak untuk mengikuti kebaktian kita ini. Supaya apa? Supaya kita semakin banyak yang boleh menikmati sukacita dan persekutuan dengan saudara-saudara seiman kita, khususnya di Fakultas Pertanian kita ini, lewat ibadah kita ini. Nah, untuk teman-teman, selama ibadah berlangsung nanti, diharapkan kepada kita semua untuk mengaktifkan kameranya. Oke, untuk Yosua, Togatoro, boleh lah ya, di-open kameranya. Untuk Rian, Winnie, Albert, boleh mengaktifkan kameranya. Iya, supaya kelihatan nih wajah-wajah gantengnya. Anak-anak Tuhan pasti ganteng dan cantik, itu pasti. Jadi jangan ada insecure, jangan ada malu-malu, jangan ada yang sungkan-sungkan ya. Dan jangan lupa untuk menonaktifkan mikrofonnya agar ibadah kita boleh berjalan dengan kondusif dan tidak ada gangguan. Saatnya kita akan mengikuti kebaktian kampus pada malam hari ini. Saya mengucapkan kepada kita semua selamat datang di kebaktian kampus kita yang ketiga di semester ini pada hari Jumat 12 November 2021 dengan tema kebaktian kita, adakah selain Kristus? Teman-teman, adakah selain Kristus yang menyelamatkan kita dari maut, kutuk, dan kesesakan? Adakah selain Kristus yang kita sembah, puji, dan agungkan karena kasih dan kuasa-Nya? Dalam hidup ini, kita tidak terlepas dari hal memilih. Sudahkah kita memilih Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Sungguh tiada yang lain selain daripada Kristus. Hanya Kristuslah yang layak kita sembah dan agungkan. Hanya Dia Bapa yang telah melepaskan dan membebaskan kita dari maut, kutuk, dan kesesakan, bahkan menjadikan kita sebagai pemenang. Sungguh terpujilah Tuhan. Untuk semakin meneguhkan pilihan kita, mari kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini lewat kebaktian kita
yang akan dibawakan nantinya oleh Bang Tiopan Manihuruk. Shalom Bang Tiopan. Ya, kepada Bang Tiopan kami ucapkan selamat datang ya Bang, dan selamat melayani. Nah, saat ini saya juga rindu nih menyapa salah seorang dari antara kita yang ada di room Zoom ini. Siapa ya kira-kira orang yang terpilih malam ini? Kepada Kak Novita, MIT 2021 Novita Elfitri. Boleh memperkenalkan diri Kak, sambungnya jurusannya? Shalom bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Novita Elfitri Pardosi dari Agroteknologi Istanbul 2021. Salam kenal semua. Oke, terima kasih Kak untuk perkenalan singkatnya. Mungkin kalau ada teman-teman yang ingin kenalan lebih dalam nanti boleh ya. Oke. Kak, pertanyaannya untuk Kakak, bolehlah berbagi pertolongan terbesar apa yang Kakak rasakan dalam 1 minggu ini untuk teman-teman. Silahkan Kak. Ya, untuk Kak Novita, ya adik ya. Ya, untuk Novita Elfitri, boleh berbagi pertolongan terbesar apa yang Novita rasakan dalam 1 minggu ini? Kalau dalam 1 minggu ini, puji Tuhan sudah diberi napas kehidupan setiap hari, bangun pagi, walaupun tugas banyak yang biasanya sering sakit, puji Tuhan sejauh ini nggak ada sakit, Kak. Oke, terima kasih untuk Novita Elfitri sudah berbagi dengan kami. Saya yakin teman-teman yang ada di sini juga pasti ada yang merasakan pertolongan Tuhan di sepanjang minggu ini. Baik kita yang boleh mengerjakan tugas kita dan tanggung jawab kita, baik kesehatan yang daripada Tuhan, bahkan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, untuk kita semua, sekalipun kita tidak dapat bertemu secara langsung, tidak dapat bertatap muka secara langsung, karena itu tidak mengurangi rasa sukacita kita ya. Mungkin selama ini kita masih berjumpa lewat room Zoom, Google Meeting, bahkan mungkin masih berkomunikasi by WhatsApp gitu. Tapi kiranya itu tidak mengurangi rasa sukacita kita dan tidak menghalangi kita untuk menikmati persekutuan. Nah, kita harus menikmati persekutuan dengan Tuhan dan dengan saudara-saudara kita juga. Kita harus tetap bahagia walau ada yang di rumah, ada yang di kos, atau mungkin di tempat lain. Mungkin ada abang kakak di sini yang sedang mengerjakan penelitiannya. Tapi kita tidak perlu khawatir, dimanapun kita berada, Tuhan pasti beserta kita. Amin. Ada amin? Amin, Kak. Amin. Oke, terima kasih. Sama halnya, teman-teman, ketika kita makan roti, kita pasti tahu kalau membuat roti itu tidak terlepas dari mentega, bukan? Nah, dan juga ketika kita mengenakan baju, pasti kita menggunakan celana ataupun rok. Tidak elok rasanya kan kalau kita hanya memakai satu saja, tidak elok rasanya cuma memakai baju saja ataupun celana gitu. Nah, hal tersebut menggambarkan kebersamaan, ada hubungan, dan ada saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Dan tidak lengkap rasanya jika roti tanpa mentega, dan tidak lengkap rasanya persekutuan ini tanpa teman-teman semua. Oleh sebab itu, mari kita ambil sikap hati sebagai anak-anak Tuhan, mau selalu membangun persekutuan dengan yang lainnya dengan dasar kasih Kristus. Nah, untuk mengungkapkannya, mari kita angkat satu pujian kita seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju,
bila kau sedih, ku akan memelukmu dengan kasih. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dengan kasih. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Mari kita serahkan ibadah kita ini ke dalam tangan Tuhan. Kita satukan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami Tuhan datang kepadamu mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang senantiasa mengalir atas kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu mulai dari kami bangun dari tempat tidur kami, bahkan kami boleh melakukan segala kegiatan kami, bahkan sampai malam hari ini kami boleh bertemu dalam pertemuan kebaktian kami ini. Itu bukan karena kekuatan, bukan karena hebat kami, melainkan karena penyertaan Tuhan, dan karena kasih Tuhan kepada kami. Bapak, kami bersyukur untuk malam hari ini kami boleh bertemu dalam room Zoom ini Tuhan Yesus, dalam kebaktian mahasiswa Kristen Pertanian. Kami percaya Engkau juga hadir bersama-sama dengan kami, dimanapun kami berada. Dan Engkau yang membuat hati kami tetap mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, tetap mau menjadi pelaku firman-Mu yang setia ya Bapak. Bapak, berkati setiap acara kami, berkati setiap ibadah kami saat ini, bahkan Engkau memberkati hamba-Mu Bapak, Bang Tiopan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah Engkau pakai hamba-Mu ini Tuhan Yesus, untuk memperdengarkan kepada kami bagaimana kami harus bertindak, bagaimana Tuhan kami harus selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Dan setiap kami yang hadir di tempat ini Bapak, biarlah hati kami Tuhan, hati yang mau mendengarkan itu Tuhan Yesus. Bahkan untuk teman-teman kami yang mungkin belum bergabung, Engkau Tuhan yang mengetuk pintu hati mereka untuk mereka mau bergabung Bapak. Dan apabila mereka memiliki halangan Bapak, biarlah senantiasa mereka memiliki persekutuan kepada Tuhan dimanapun mereka berada saat ini Tuhan Yesus. Inilah doa kami Bapak, kami serahkan kebaktian kami ini ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, saat ini kita akan membaca Mazmur kita. Mari didekatkan Alkitabnya, diambil Alkitabnya, baik Alkitab ataupun Alkitab elektroniknya. Kita buka Mazmur kita dari Mazmur 1, ayat 1 sampai 6. Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Yang sudah dapat boleh katakan amin di kolom chat. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab
Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikian firman Tuhan untuk kita. Teman-teman, hidup manusia itu bagaikan dalam suatu perjalanan, bukan? Dalam perjalanan manusia itu, kita selalu dituntut untuk mengambil keputusan, mengambil pilihan gitu. Jalan mana yang harus kita pilih? Nah, Nats Mazmur ini membandingkan perjalanan hidup orang yang benar dan perjalanan hidup orang yang fasik. Hanya ada dua jenis orang yang dilihat oleh Tuhan dalam nats ini, yaitu orang benar dan orang fasik. Orang benar atau orang saleh adalah orang yang hidupnya itu bercirikan orang yang suka melakukan kebenaran, orang yang penuh kasih, taat kepada firman Tuhan, bahkan berusaha terpisah dari persekutuan orang-orang yang berbuat dosa, berusaha untuk menjauh dari persekutuan yang merusak pergaulan baik, begitu. Tetapi kesukaannya adalah Taurat Tuhan, kesukaannya adalah firman Tuhan. Mungkin kalau kita melihat jalan orang fasik, mungkin terasa lebih nyaman ya kan, terasa lebih enak, terasa lebih seru gitu. Makanya dengan gampangnya mudah melakukan tindakan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, seperti korupsi, tidak adil, berzina, menipu, tidak punya kasih, egois, dan mau menang sendiri. Tapi kita tidak perlu iri loh dengan hal ini gitu. Karena mereka tidak mencapai kebahagiaan seperti jalan orang benar gitu. Mereka itu bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan sebagaimana Tuhan inginkan. Nah, agar kita tetap memilih jalan yang benar, jalan Tuhan, kiranya kita harus dekat dengan Tuhan. Kita harus menjadikan Tuhan itu sebagai sahabat. Kalau dikatakan sahabat, berarti kita punya hubungan yang karib, hubungan yang dekat. Tuhan tahu siapa kita tahu siapa Tuhan gitu. Dan kita selalu berusaha untuk menyenangkan hatinya. Apa yang dirasakan Tuhan, apa yang dipikirkan, apa yang dilakukan, itu berkenan kita lakukan juga gitu. Nah, dan Roh Kudus juga lah yang menuntun kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan itu. Demikian yang boleh MC bagikan untuk kita semua. Kiranya kita semua selalu memiliki koneksi, memiliki persekutuan yang baik dengan Tuhan. Menjadikan Tuhan sebagai sahabat bagi kita. Nah, teman-teman, saat ini secara pribadi, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita ambil sikap hati untuk menyembah Tuhan yang memberikan kita kemenangan dan kuasa yang tak terbatas. Dialah Bapa kita yang sungguh sangat baik. Kasih-Nya melimpah dan tiada berkesudahan. Kita angkat pujian penyembahan kita dengan bernyanyi, Engkau sungguh baik. Nanti di akhir lagu kepada Bang Tiopan, kami persilakan untuk membawakan firman. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru
setiamu di sepanjang hidupku. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur punya kesempatan beribadah meskipun secara virtual. Dan kami tahu bahwa Tuhan hadir di tempat kami masing-masing, melawat dan memberkati setiap anak-anak-Mu, baik yang di Medan ataupun di luar kota. Kami berdoa supaya Tuhan menolong kami dalam pembelajaran firman-Mu malam ini. Mohon Tuhan memberkati supaya jaringan tetap berfungsi dengan baik, sehingga semua anak-anak-Mu bisa tetap connect dan mengikuti ibadah tanpa gangguan, dan mohon juga kiranya listrik pun tidak padam ya Tuhan. Roh Kudus ajarilah kami dan pimpin kami untuk mengerti dan mengimani kebenaran firman-Mu, khususnya soal jalan dan kepastian keselamatan, supaya melalui pekerjaan Roh-Mu atas firman-Mu, kami diyakinkan dan kami berani melangkah untuk menjadi pengikut Kristus yang setia. Kiranya Tuhan memberkati dan melayani kami seluruhnya melalui firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, adik-adik sekalian, hari ini kita bicara tentang satu tema, yaitu adakah selain Kristus? Oke, itu tema kita pada malam hari ini, atau disebut juga dengan partikularisasi, ya, partikularisasi Kristus. Oke, baik. Yang pertama, adik-adik sekalian, adalah bahwa bagaimana kita memahami secara benar, gitu ya, prinsip universalitas dosa, ya. Jadi ada satu yang disebut dengan universalitas, yaitu akibat dosa Adam maka semua manusia berdosa. Itu yang disebut dengan dosa asali, atau di dalam bahasa Latin disebut dengan peccatum originale, ya. Jadi waktu Adam berdosa, maka seluruh keturunannya menjadi orang berdosa. Itu yang harus kita sadari yang bersama. Maka di dalam Roma 5 ayat 12, Alkitab berkata bahwa sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Itu juga yang dikatakan dalam Roma pasal 3 ayat 23. Karena itu tolong dipahami dan diyakini, sejak Adam jatuh ke dalam dosa, tidak ada satupun manusia yang tidak pernah berdosa, tapi bihingnya sudah berdosa. Bahkan kalau kita perhatikan Mazmur 51 ayat 7, Daud berkata, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung. Jadi kapan kita menjadi orang berdosa adalah ketika terjadi pembuahan sperma dengan sel telur dalam kandungan atau di rahim ibu. Ketika itu menyatu menjadi manusia, maka sejak itu kita menjadi orang yang berdosa. Dan prinsip ini menolak pengajaran tabula rasa, ya. Jadi kalau adik-adik pernah dengar namanya teori tabula rasa, adalah yang mengatakan waktu manusia lahir sampai bayi, sebelum dia bisa melakukan yang jahat, dia adalah orang yang suci yang tidak berdosa. Baru setelah dia melakukan yang jahatlah, maka dia menjadi berdosa. Tapi Alkitab menolak pandangan itu. Maka tepat apa yang dikatakan oleh Bapak Gereja Agustinus, dia berkata, we sin because we are sinners. Jadi kita melakukan kejahatan karena kita adalah orang berdosa. Bukan karena melakukan kejahatan maka jadi berdosa, tapi karena orang berdosalah maka melakukan kejahatan. Ini yang harus kita pahami bersama, gitu ya. Jangan sampai
salah dalam mengartikan akan hal ini. Ini yang pertama, adik sekalian. Maka Agustinus berkata, dosa lebih daripada sekedar hilangnya kebaikan dalam diri manusia. Bukan itu. Tapi dia berbicara tentang being, ya, natur, ya, dan sekaligus dengan doing. Itu. Jadi kalau mau dikatakan di sini bahwa memang beingnya adalah orang berdosa. Akibatnya maka tindakannya, perbuatannya pun doingnya adalah orang yang telah melakukan kejahatan itu terdistorsi atau dikuasai dosa. Maka dipahami bahwa doing kita, apa yang kita lakukan, maksud saya, tidak pernah mendeterminasi atau menentukan beingnya kita benar atau tidak. Jadi itu sekebalikannya, ya, itu yang harus kita sadari sekalian. Baik, yang berikutnya saudara adalah karena itu dosa merusak manusia sebagai peta dan teladan Allah. Gitu ya. Jadi waktu manusia dicipta dalam peta dan gambar Allah. Dan dosa mendistorsi seluruh aspek hidup manusia. Artinya nothing is good in me. Tidak ada satupun yang baik di dalam saya. Makanya di dalam Roma pasal 3 itu ayat 10 sampai 18 itu banyak berbicara tentang natur keberdosaan. Perkataannya, tindakannya, pikirannya, hatinya semua terkontaminasi, ya. Itu dikatakan Roma pasal 3. Karena itu manusia tidak bisa tidak, setuju atau tidak, senang atau tidak, mereka pasti diperbudak oleh dosa. Ya, jadi ini hal yang harus kita sadari. Coba Maria adik-adik buka Roma pasal 7. Ya, Roma pasal yang ke-7. Oke, Roma pasal 7. Perhatikan ayat 14. Ya, Roma pasal 7 ayat 14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging. Jadi aku bersifat daging, kata Paulus, terjual di bawah kuasa dosa. Oke, terjual di bawah kuasa dosa. Ayat 23b, di sana dicatat adalah bahwa dosa membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Maka kalau kita perhatikan di sini, coba lihat ayat 18-19, ya. 18, 19 sampai 20 misalnya. Coba silakan MC baca deh. 18, 19, 20. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik, sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Ayat 20 deh. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Oke, makasih deh. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ayat 18 ini, Paulus berkata, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Jadi dari keinginannya pun bukan keinginan yang baik yang dia mau. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yang baik, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Artinya gini, dia kepingin baik, tapi tidak bisa. Gitu. Apalagi kalau dia kepingin jahat, itu pasti lebih bisa. Karena kepingin baik aja pun dia nggak bisa, apalagi kalau dia kepingin untuk jahat. Gitu. Maka siapa yang melakukannya? Itu ayat 20. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Itulah sebabnya ada satu kalimat yang mengatakan misalnya gini, orang benci dosa atau tidak setuju dengan dosa, tapi tetap dia akan lakukan. Apalagi kalau dia setuju, maka tetap di dalam dosa itu. Itulah yang disebut dengan istilah secara teologi dengan bahasa Latinnya adalah non posse non peccare, atau not able not to sin, tidak mampu untuk tidak berbuat dosa, gitu. Oke. Dan akibat dosa, ya dia diperbudak oleh dosa,
dan yang berikutnya dia mati secara rohani. Oke. Itulah status manusia. Oke. Karena itu adik sekalian, menjadi pertanyaan bagi kita, apa solusinya? Maka pertanyaannya, adakah selain Kristus solusi untuk itu? Oke, yang pertama, orang berusaha dengan berpikir dengan moralitas, dengan Taurat. Maka pertanyaannya, apakah memang mungkin orang bisa diselamatkan oleh hukum Taurat? Coba buka Roma pasal 3 ayat 20-22. Gitu. Khususnya ayat 20. Silakan Dek, yang MC tadi baca ayat 20 Dek. Roma 3 ayat 20. Roma 3 ayat 20, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Oke, hukum Taurat tidak pernah bisa membenarkan ataupun menyelamatkan siapapun, karena hukum Taurat membuat orang mengenal dosa, tapi tidak memberikan jalan keluar atau solusi dari dosa. Jadi Taurat hanya mengatakan ini tidak boleh, ini nggak boleh, tidak boleh, ini nggak boleh. Tetapi nggak memberikan jalan keluar, gimana caranya supaya bisa keluar dari hal itu. Itu yang pertama. Yang kedua, lanjut deh, Galatia 2 ayat 16. Galatia 2 ayat 16 deh. Galatia 2 ayat 16, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Baik, thank you. Jadi jelas tidak bisa orang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, kecuali oleh iman. Karena itu, Taurat itu untuk apa? Apa fungsi hukum Taurat? Lanjut deh, dibaliknya Galatia 3:24. Galatia 3 ayat 24. Jadi, hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Oke, jadi tolong adik-adik sadari ya, hukum Taurat itu adalah penuntun bagi kita sampai kapan? Sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan oleh karena iman kepada Allah, iman kepada Kristus. Kenapa demikian? Persoalan manusia bukan tentang setumpuk perbuatan dosa, ya, tetapi statusnya sebagai orang berdosa. Artinya, jika sebatas setumpuk perbuatan dosa, maka dapat diselesaikan atau dibayar dengan setumpuk perbuatan baik, ya kan? Jadi kalau persoalan kita misalnya setumpuk perbuatan dosa, maka akan bisa dibayar atau ditebus dengan setumpuk perbuatan baik. Kalau itu berlakulah hukum Taurat. Dan memang ingat kalian ini, setiap orang pasti bisa diselamatkan ketika taat kepada hukum Taurat. Tapi persoalannya, siapakah yang bisa taat kepada semua tuntutan hukum Taurat tanpa satu kesalahan? Oleh karena apa? Pelanggaran kepada satu hukum Taurat menjadi pelanggaran kepada semua hukum Taurat. Karena itu tidak mungkin orang bisa diselamatkan dengan hukum Taurat. Kalau misalnya tadi dia persoalan soal setumpuk perbuatan jahat, maka kalau perbuatan baiknya lebih banyak, maka manusia dimungkinkan untuk selamat. Tapi itu tidak akan pernah bisa terjadi. Itu yang pertama, ya. Yang kedua adalah bicara tentang kesalehan atau moralitas. Oke, jadi orang menganggap kalau dia hidupnya bermoral, dia kalau baik-baik, maka dia bisa akan diselamatkan. Silakan buka deh, Yesaya 64 ayat 6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Oke, kesalehan kami bagaikan kain kotor di hadapanmu. Artinya apa? Sesaleh-salehnya manusia, manusia itu tidak akan pernah cukup suci di hadapan Allah. Di hadapan manusia mungkin kita berkata kita lebih baik. Tapi ketika kita mengatakan diri kita lebih baik, ternyata ada yang lebih baik lagi. Gitu loh. Baru ada lagi lebih baik lagi. Tapi artinya sebaik apapun kita,
menurut versi kita di dunia ini, kita tidak pernah cukup baik di mata Tuhan. Makanya kesalehan kami artinya sesaleh-salehnya kami, kata Yesaya, namun itu bagaikan kain kotor di hadapanmu. Kenapa? Itu tadi yang saya katakan, bahwa natur kita adalah sebagai orang yang berdosa. Kalau demikian, untuk apa kita bermoral dan untuk apa kita hidup saleh? Gitu. Oke, silakan kau baca dulu di Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat 10 deh. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Oke, thank you. Jadi perhatikan di sini, keselamatan itu mutlak oleh karena anugerah Allah, kasih karunia Allah. Bukan karena perbuatan kita, bukan karena amal, atau bukan karena perbuatan baik. Kalau demikian, bebas nggak orang itu berbuat jahat atau tidak? Maka wajib berbuat baik. Maka perhatikan ayat 10. Artinya apa? Keselamatan bukan karena orang melakukan perbuatan baik, tetapi orang yang telah menikmati anugerah keselamatan daripada Allah, wajib berbuat baik sebagai tanda sudah diselamatkan. Maka kita berbuat baik, kita hidup saleh, kita bermoral, bukan supaya, tapi karena sudah diselamatkan. Itu prinsipnya, gitu ya. Bukan berbuat baik karena supaya diselamatkan, tapi karena sudah menikmati keselamatan yang daripada Tuhan itu sendiri. Oke, jadi ini gagal, jelas moralitas gagal. Moralitas tanpa iman itu gagal. Maka kalau kalian perhatikan misalnya di dalam Lukas pasal 18, ayat 18 sampai 21 itu tentang anak muda yang kaya. Tidak pernah berbohong, tidak pernah berzina, tidak pernah membunuh, dan seterusnya. Tetapi dia pikir ada yang salah dalam dirinya. Dia pikir adalah kalau dia melakukan perbuatan baik, maka dia akan memperoleh hidup kekal. Yesus bilang tidak. Oke? Yang berikutnya adalah soal kegiatan rohani. Coba silakan di Roma 10 ayat 1 sampai 3. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tinggal mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Oke, thank you. Jadi gini, orang Yahudi itu kan sangat giat bagi Allah, rajin kegiatan rohani. 2 kali seminggu puasa, Senin dan Kamis, kasih perpuluhan, kasih persembahan, ibadah 3 kali 1 hari. Tetapi dikatakan di situ adalah tanpa pengertian yang benar. Oleh karena mereka mendirikan pengertian mereka sendiri, membangun benar dengan cara mereka, sehingga mereka tidak mengerti kebenaran yang daripada Allah. Ingat ya, yang rajin kegiatan rohani, belum tentu rohani hidupnya kan. Yang suka nyanyi rohani, belum tentu rohani hidupnya. Ya kan, yang rajin kegiatan rohani, apakah sudah rohani hidupnya? Oh, enggak, gitu loh. Yang suka nyanyi rohani, yang suka aktivis dan punya jabatan rohani juga enggak jaminan rohani hidupnya. Makanya disitulah Nikodemus yang ditegur oleh Tuhan Yesus di Yohanes pasal 3 itu. Ya, Nikodemus kan pemimpin agama Yahudi, ahli Taurat, itulah ayat 1 dan 2. Suatu malam dia datang menjumpai Tuhan Yesus. Dan ayat 2 itu perhatikan Yohanes pasal 3. Dia berkata kepada Yesus seperti ini, Guru, tidak seorang pun bisa melakukan apa yang kau perbuat ini jikalau Tuhan tidak menyertainya. Jawaban Tuhan Yesus itu menyentak dia ayat 3. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jikalau seorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak akan dapat melihat kerajaan surga. Jadi prinsipnya apa? Wajib dilahirkan kembali, barulah bisa orang untuk bisa diselamatkan. Maka pertanyaan berikutnya, gimana dengan agama? Gitu loh. Saya mau katakan kepada kalian, agama semua agama maksud saya adalah buatan manusia. Tuhan atau Allah tidak pernah menciptakan satu agama apapun. Yesus sendiri pun tidak pernah mendirikan satu agama, termasuk satu gereja.
Jadi agama itu nggak pernah bisa menyelamatkan. Kapan orang disebut Kristen? Itu tahun 37. Ya, tahun 37 Masehi di Antioquia. Waktu itu para pengikut Yesus dikejar-kejar. Maka mereka bilang, itu siapa? Jadi mereka bilang, oh itu Kristen, pengikut Kristus. Sejak itulah akhirnya muncul orang Kristen disebut. Maka lahirlah yang disebut dengan agama. Tapi adik-adik sekalian, jangan pernah berpikir ada agama sebagai jalan untuk keselamatan. Itu sebabnya dikatakan manusia yang mati tadi solusinya apa gitu? Adakah selain Kristus? Oke, baik. Maka pertanyaan kita, lanjutan dari pertanyaan tema kita adalah mengapa harus Kristus? Nah, ini pertanyaannya. Ya, mengapa harus Kristus? Pertama, akibat dosa semua manusia mati. Itu Efesus 2 ayat 1. Ya, coba buka deh Efesus 2 ayat 1 sampai 3. Ya, ayat 1 tak sampai 3 dulu deh, kau baca deh. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya, dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Oke, artinya apa? Akibat dosa, manusia mati secara rohani, meskipun hidup secara jasmani. Jadi mati karena dosa dan pelanggaran, mengikuti jalan dunia, mengikuti penguasa kerajaan angkasa, mengikuti pikiran yang jahat dan hawa nafsu dan keinginan daging. Mati. Baik, pertanyaan saya, kalau akibat dosa adalah mati, pertanyaannya, bisa nggak orang mati menghidupkan dirinya sendiri? Pasti nggak bisa. Itulah sebabnya tadi Taurat, agama, moralitas, kesalehan, kegiatan rohani, jabatan rohani, nggak pernah bisa menghidupkan orang yang mati. Kenapa? Bukan apa yang kita lakukan bagi Allah yang menyelamatkan kita. Tetapi apa yang Allah lakukan bagi kita, itulah yang menyelamatkan kita. Maka kenapa harus Kristus? Bahwa di dalam Kristuslah orang yang beriman itu dihidupkan kembali. Lanjut deh ayat 4 dan 5. Tapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Baik, makasih. Dasarnya adalah kasih karunia, tetapi juga perhatikan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar, yang telah dilimpahkannya kepada kita, ayat 5a, telah menghidupkan kita bersama dengan Kristus. Maka kenapa harus Kristus? Kenapa bukan yang lain? Karena di dalam Kristuslah Allah bisa menghidupkan kita kembali secara rohani. Itulah sebabnya apapun yang dilakukan oleh manusia tidak pernah bisa membuat dia hidup kembali secara rohani, kecuali yang hidup di luar dirinya bisa menghidupkan dia. Dan itu satu-satunya adalah Kristus yang berdasarkan kasih karunia Allah dilakukan bagi kita. Jadi ini prinsipnya dia. Adakah di luar Kristus? Enggak ada. Kenapa harus Kristus? Karena di dalam Kristuslah kita bisa dihidupkan kembali oleh Allah ketika kita beriman kepada Kristus. Maka pertanyaan saya bagi kalian, adakah kalian sudah yakin bahwa kalian telah dihidupkan kembali secara rohani? Atau dalam mengikut Yohanes pasal 3, adakah kalian sudah yakin bahwa kalian telah dilahirkan kembali? Jika tidak, ya nggak ada jaminan keselamatan bagi siapapun. Dan di sini yang perlu kita pahami, adakah di luar Kristus? Tidak. Atau pertanyaan berikutnya, mengapa harus Kristus? Karena di dalam Dialah, di dalam Yesuslah, orang yang beriman kepada Allah dibenarkan, ditebus, disucikan, dan dihidupkan kembali untuk bisa mendapatkan keselamatan yang daripada Allah. Ini harus kita sadari secara bersama-sama. Maka yang kedua, kenapa harus Kristus? Orang berdosa hanya bisa dibenarkan oleh Allah melalui penebusan dalam Kristus Yesus. Sedangkan Melik, Roma 3 ayat 4. Dan oleh
oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Baik. Dasarnya kita dibenarkan. Jadi kalau kita perhatikan ya, kalau ada kalian lihat Alkitab kalian masing-masing adik-adik, bahwa ayat 21 sampai ayat 22 Roma pasal 3 itu, kita dibenarkan oleh iman kepada Kristus. Ya, pembenaran terjadi kepada orang yang beriman kepada Kristus. Oke, makanya dikatakan dasar pembenaran ini. Oke, saya ulangi sedikit ini. Bagaimana caranya kita dibenarkan oleh Allah? Kita dibenarkan oleh Allah di dalam Tuhan Yesus yang kepadanya kita beriman. Itulah ayat 21 dan ayat 22. Yang kedua, dasar kita dibenarkan oleh Allah, dibenarkan artinya dalam bahasa aslinya dikaiosune. Bahasa Yunaninya dikaiosune artinya kita orang berdosa, diampuni, ditebus, dibuat Allah menjadi benar. Dari yang tidak benar menjadi benar. Dan itu hanya di dalam Allah melalui Kristus. Maka dikatakan dasarnya adalah kasih karunia. Sifatnya, itu ayat 24, itu cuma-cuma. Kenapa cuma-cuma? Karena dasarnya anugerah, kasih karunia. Gitu ya. Dan bagaimana pembenaran terjadi? Pembenaran terjadi melalui penebusan dalam Kristus Yesus. Itu ayat yang ke-24. Maka dikatakan oleh kasih karunia kamu dibenarkan dengan cuma-cuma melalui penebusan dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi kenapa harus Kristus? Adik-adik sekalian, karena di dalam Kristuslah orang dibenarkan, orang berdosa dibenarkan sehingga mereka bisa diperdamaikan dengan Allah. Jadi gimana itu terjadi pembenaran? Manusia yang beriman itu ditebus, dibenarkan, baru diperdamaikan, lalu diselamatkan. Itu prinsipnya. Jadi kita ditebus oleh Allah di dalam Kristus, baru kita dibenarkan oleh Allah di dalam Kristus, baru kita diperdamaikan oleh Allah di dalam Kristus, akhirnya kita pun diselamatkan oleh Allah di dalam Kristus. Itu Roma pasal yang ketiga, 24. Makanya mengapa harus Kristus? Karena di dalam Dialah kita dibenarkan oleh Allah. Lanjut deh ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan oleh Allah menjadi jalan pendamai karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Oke. Kalau mau kita lihat ayat 25 itu sederhananya apa? Jalan keselamatan itu yang ditentukan Allah siapa? Hanya Kristus. Bukan nabi, bukan agama, bukan gereja. Supaya kalian jangan berpikir juga gereja A, gereja B gitu atau lebih baik mereka selamat, enggak, gitu ya. Jadi yang ditentukan Allah, yang ditetapkan oleh Allah sebagai jalan pendamaian itu adalah Kristus. Bukan apapun gitu. Jadi ini penting bagi kalian supaya kalian jangan terjebak kepada pluralisme gitu ya. Tapi saya mau sampaikan ini kepada kalian bahwa keselamatan itu hanya di dalam Kristus, tidak ada yang lain. Oleh karena memang Yesuslah yang ditentukan oleh Allah. Gitu. Allah tidak pernah menentukan agama, menentukan gereja atau sakramen. Tapi yang ditentukan oleh Allah sebagai jalan pendamaian oleh karena darahnya berarti artinya bicara tentang pengorbanan Kristus, kematiannya di kayu salib. Oleh Dialah maka kita bisa diselamatkan. Ini tolong kalian yakini penuh, gitu ya. Jangan sampai goyah akan hal ini. Jadi Yesus Kristus adalah pembebas atau jalan pendamaian yang ditentukan oleh Allah. Tidak ada apapun dan tidak oleh siapapun. Gitu. Oke. Baik. Yang berikutnya, saudara, mari kita lihat kenapa harus Kristus atau adakah di luar Kristus. Oke. Silakan Melin baca Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. 14 deh. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran.
Oke, kenapa harus Yesus? Yesus adalah Tuhan yang berinkarnasi datang ke dunia. Pertanyaan saya sederhana, bisa nggak manusia berdosa menyelamatkan diri manusia yang lain yang berdosa? Tidak bisa. Makanya Nabi manapun, Nabi Musa, Abraham, semuanya nggak bisa menyelamatkan orang berdosa. Karena sama-sama orang berdosa, sama-sama najis. Jadi kenapa harus Yesus? Karena memang Yesus Tuhan. Dia adalah Allah yang berinkarnasi ke dunia. Oleh dialah orang bisa diselamatkan. Makanya Yesus mengklaim Yohanes 14 ayat 6 itu. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup, dan tidak seorang pun yang dapat kepada Allah jikalau dia tidak melalui aku. Jadi adik-adik sekalian, kalau misalnya pertanyaannya adalah, kenapa harus Kristus? Adakah di luar Kristus? Enggak ada. Kenapa harus Kristus? Karena dia Tuhan. Karena dia Tuhanlah, maka dia bisa juru selamat. Kalau manusia nggak bisa menyelamatkan orang berdosa, sama-sama orang berdosa, mana mungkin sama-sama mati rohani, mana mungkin menghidupkan secara rohani. Pemimpin agama, baik pastor, pendeta, atau uskup, ataupun bishop, ataupun katakanlah misalnya paus, nggak bisa. Gitu. Sama-sama orang berdosa. Yang bisa menyelamatkan kita itu adalah Kristus, karena dia adalah Tuhan. Maka oleh Kristuslah manusia bisa diselamatkan. Di luar itu tidak ada lagi. Gitu ya. Baik. Yang kelima, silakan baca di ayat 13-15 Yohanes 3. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. 15 deh. Udah. Oke, baik. Jadi, saya mau kasih ilustrasi seperti ini. Kalau saya ngajak kalian besok malam mingguan di rumah Gubernur Sumatera Utara, ya saya bilang yang ikut ibadah ini 125 orang, besok kita barbecue di Jalan Sudirman, rumahnya Gubernur Sumut. Kalau aku yang ngajak itu ya, bukan gubernur, yang ngajak itu aku. Kalian, pertanyaan saya adalah gini, kalau kalian percaya pun dengan ajakanku, kira-kira menurut kalian itu bisa terjadi nggak? Aku yang ngajak. Pasti nggak bisa terjadi. Kenapa? Gubernur nggak kenal aku, dan aku nggak punya hak di gubernuran, di rumahnya gubernur. Dan aku pun juga nggak punya duit mungkin untuk mentraktir kalian. Tapi coba bayangin kalau anak gubernur yang ngundang kalian. Kalau anak gubernur ngundang kalian untuk makan besok di situ, kalau kalian percaya, kira-kira itu bisa terjadi nggak? Bisa. Kenapa? Karena dia anak gubernur, dia punya hak di rumah bapaknya, dan dia punya kemampuan untuk membiayai kalian. Yang saya mau katakan satu hal seperti ini. Siapakah satu-satunya pemilik surga yang pernah datang ke dunia dan yang naik ke surga dan akan datang lagi ke dunia? Hanya Yesus. Bayangkan kalau ada orang menawarkan masuk surga, tapi dia nggak pernah dari surga, dia tidak dikenal di surga, dan dia pun tidak punya hak di surga. Apa mungkin membawa orang ke surga? Jadi supaya kalian tahu ini gitu loh. Semua nabi belum pernah dari surga, dan mereka bukan datang dari surga. Maka kenapa Yesus dikatakan satu-satunya? Adakah di luar Yesus? Nggak ada. Oleh karena apa? Karena Yesus satu-satunya adalah pemilik surga, datang dari surga, datang ke dunia, naik lagi ke surga, dan akan turun kembali dari surga. Maka oleh dialah orang bisa dibawa masuk surga. Kalau orang dia nggak pernah dari surga, ngajak orang ke surga, dia pun tak kenal di surga, ngajak orang ke surga sampai kapanpun tidak pernah akan terjadi. Itulah sebabnya dikatakan, kenapa harus Kristus? Gitu loh. Ya. Baik, yang keenam, silakan Dek, Mel, Kisah 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Baik, jadi keselamatan tidak ada di dalam siapapun kecuali di dalam Kristus. Oleh karena apa? Di bawah kolong langit ini
di bawah kolong langit artinya di bumi ini, tidak ada nama yang diberikan kepadanya yang olehnya kita selamat, kecuali di dalam Yesus Kristus. Jadi Yesus yang adalah Tuhan bisa menyelamatkan, Yesus yang adalah Tuhan bisa mengampuni, bisa menggantikan kita, dan seterusnya. Nah, dan itulah sebabnya dikatakan, adakah di luar Kristus? Oh, tidak ada. Dan kenapa hanya Kristus? Itu yang sudah saya uraikan. Saya mau katakan kepada kalian, inilah yang disebut dengan partikularisasi Kristus, artinya hak khusus Kristus, hak mutlak Kristus, dan atau eksklusivisme dalam kekristenan. Dan ini kita menolak pluralisme. Dalam pluralisme, dalam posmo pluralisme kan dikatakan gini, Yesus itu salah satu jalan keselamatan. Semuanya agama itu benar. Ya, nanti semuanya kita selamat, agama apapun. Hanya caranya aja yang berbeda. Itu ngaco, itu sesat. Kalau kayak gitu, besok kita ganti agama, lusa ganti Islam, besok lagi ganti Hindu, ya kan? Gitu. Kalau bisa seperti itu. Tapi kita tidak mengajarkan itu. Ya, agama sama, betul. Dalam artian apa? Agama memang tidak menyelamatkan. Tetapi yang menyelamatkan hanya Tuhan Yesus. Gereja pun nggak menyelamatkan. Tapi Yesus yang diberitakan oleh gereja, itulah yang menyelamatkan. Karena itu, jangan terjebak kepada postmodernisme ataupun gerakan zaman baru yang mengembangkan pluralisme, yang mengatakan Yesus bukanlah satu-satunya jalan keselamatan. Ini harus ditolak. Karena itu kalian harus betul-betul percaya bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat kalian. Maka pertanyaannya, gimana supaya keselamatan yang daripada Kristus itu menjadi milikku? Ya, baik. Oke, tadi kita sudah baca ya bagaimana supaya diselamatkan, bahwa dikatakan di dalam ayat 21-22 Roma pasal 3, beriman kepada Yesus dan bertobat dari dosa. Itu yang disebut dengan konversi. Konversi itu dua, bahwa kita beriman bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, tetapi juga ada satu perkabungan, penyesalan, dan pertobatan dari dosa. Itulah konversi. Jadi konversi itu dua isinya. Ada iman kepada Kristus, dan ada pertobatan dari dosa. Itulah konversi. Yang kedua, kita harus menerimanya. Mel, silakan buka Yohanes 1 ayat 12, Mel. Mana MC-nya kita ini? Yohanes 1 ayat 12. Kalau nggak ada si melihat lagi, silakan koordinasi kalau ada yang baca. Ayo, siapa koordinasi atau koordinator? Atau ketua komisi kebaktian? Yohanes 1, 12. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam nama-Nya. Baik, thank you, Dek. Perhatikan ada dua hal di situ. Pertama adalah percaya dan menerima, atau menerima Kristus karena percaya. Ketika orang menerima Kristus karena dia percaya, maka diberi hak, diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi, apa tanda orang percaya? Kita tidak pernah bisa berhenti pada titik hanya percaya, tapi harus disertai dengan sebuah tindakan, yaitu menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang disertai dengan pertobatan. Di situ. Jadi, adik-adik sekalian, mungkin akan berkata gini, ya saya kan dari dulu udah percaya pengakuan iman rasuli. Oh, bukan itu maksudnya. Tapi di dalamnya adalah percaya dengan segenap hati, dengan sebuah konversi, dengan pertobatan, baru menerima Kristus. Pertanyaan saya adalah, apakah kalian telah pernah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kalian secara pribadi? Kalau belum, saya pikir kalian harus melakukan itu. Karena tanpa kalian menerima Kristus, itu tidak akan pernah Kristus menjadi milik kalian atau menjadi bagian kalian. Oke, silakan buka 1 Yohanes 5, 11, 12. Silakan baca lagi deh yang tadi yang baca. Ayo, 1 Yohanes 5, 11, 12.
1 Yohanes 5 ayat 11-12. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Oke, pertanyaan saya sederhana. Di mana hidup kekal? Di dalam Yesus, di dalam anak. Bukan di dalam agama, bukan dalam gereja, bukan dimanapun. Maka diperhatikan ayat 12. Yang memiliki Yesus atau memiliki anak, memiliki hidup kekal. Yang tidak memiliki anak, tidak memiliki hidup yang kekal. Jadi bukan yang dibaptis ulang, bukan yang sudah dibaptis, bukan yang sudah perjamuan kudus, bukan yang macam-macam. Bukan kalau dia punya jabatan rohani, kalau pendeta atau bibil pro atau guru huria atau jadi pastor, tidak. Yang memiliki Kristus. Jadi kalau ada orang memiliki Kristus, dia memiliki hidup kekal. Kalau dia tidak memiliki Kristus, dia tidak akan memiliki hidup kekal. Pertanyaan saya, apakah orang bisa memiliki Kristus kalau dia tidak menerima Kristus? Tidak mungkin. Makanya dia hanya memiliki Kristus kalau dia menerima Kristus. Dan kenapa dia menerima Kristus? Karena dia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan itu ditandai dengan iman dan pertobatan dari dosa. Di situ. Jadi yang memiliki Kristus memiliki hidup kekal. Yang tidak memiliki Kristus tidak memiliki hidup kekal. Pertanyaan berikutnya, gimana supaya memiliki Kristus? Adalah tidak lain harus menerima. Kenapa menerima Kristus? Karena kita beriman, percaya kepadanya. Ya, itulah konversi dengan pertobatan tentunya. Maka adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, pertanyaan saya, adakah kalian percaya dengan segenap hatimu, Yesus Tuhan dan Juru Selamatmu? Dia mati di kayu salib untukmu, dia mencurahkan darahnya, dia mati dan dikuburkan dan bangkit untukmu. Yang kedua, adakah kalian sudah pernah berdoa secara pribadi, membuka hati, mengundang dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Dengan catatan, ketika engkau percaya dan menerima Kristus, engkau memiliki Kristus. Dan ketika engkau memiliki Kristus, maka engkau pasti memiliki hidup yang kekal. Itu pertanyaan refleksi bagi kita di dalam renungan kita pada malam hari ini. Karena itu, saya berharap bahwa kalian tolong pikirkan baik-baik. Iya, memang aku udah memiliki Kristus belum ya? Atau aku jangan-jangan masih mati secara rohani, dan aku tidak memiliki sebuah keselamatan yang pasti daripada Allah. Karena itu, saudara, saya berharap bahwa kalian bisa mengambil sebuah pilihan dan tindakan. Kalau kau menolak Kristus, kebinasaan bagimu. Tapi kalau kau menerima Kristus, berarti keselamatan bagimu. Itulah sebabnya dikatakan, adakah di luar Kristus? Nggak ada. Kenapa hanya Kristus? Saya sudah jelasin sama kalian. Karena tidak mungkin orang berdosa menyelamatkan manusia berdosa. Kecuali oleh Kristus yang adalah Tuhan, yang sejati tanpa dosa, dan manusia sejati bisa menjadi korban pengganti. Oke, baik. Mari kita berdoa. Saya memberikan kesempatan bagi kalian berdoa secara pribadi. Nyatakan responmu kepada Allah. Apa konsepmu tentang keselamatan selama ini? Adakah kau yakin hanya ada di dalam Kristus? Atau mungkin terjebak di dalam pluralisme? Semua agama bisa menyelamatkan. Atau kesalehan, kebaikan baik, perbuatan baik bisa menyelamatkan. Tapi kitab suci berkata, semua itu sia-sia tanpa iman percaya kepada Tuhan Yesus. Terus kenapa harus Yesus? Alkitab mengatakan manusia mati nggak bisa buat apa-apa. Kecuali dihidupkan oleh Allah, dan itu di dalam Kristus. Manusia berdosa upahnya maut. Tapi kasih karunia Allah hidup kekal di dalam Kristus. Kenapa harus Kristus? Itu ketentuan Allah. Kenapa harus Kristus? Di bawah kolong langit tidak ada nama diberikan yang olehnya diselamatkan. Kenapa harus Kristus? Karena dialah Tuhan. Maka oleh dialah manusia berdosa bisa diselamatkan, bisa dibenarkan.
Karena itu pertanyaan saya kepadamu, adik-adik sekalian, adakah engkau percaya dengan segenap hatimu, beriman dengan segenap hatimu, Yesus Tuhan dan Juru Selamatmu yang telah mati di kayu salib dan bangkit untukmu dari kematian? Kalau iya, silakan berdoa secara pribadi. Nyatakan imanmu. Akui dosamu, sesali dosamu, mohon pengampunan akan dosa-dosamu. Buka hatimu, undang, dan terima Yesus untuk masuk dalam hidupmu. Kalau kamu menerima Yesus, kau memiliki Yesus, bahkan kau memiliki hidup yang kekal. Silakan berdoa secara pribadi. Yang kedua, saudara, karena dosa, maka manusia mati secara rohani. Maka firman Tuhan berkata, manusia hanya bisa diselamatkan kalau dia dihidupkan kembali, dilahirkan kembali. Dan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Pertanyaan saya dari sekalian, siapa di antara kalian belum yakin dia telah dilahirkan kembali? Belum yakin dia, apakah dia sudah hidup rohani atau masih mati secara rohani? Kalau kamu ragu dan kamu belum yakin bahwa kamu hidup secara rohani, belum dilahirkan kembali, hari ini buka hatimu, undang Kristus dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu dalam hidup. Supaya engkau dihidupkan kembali oleh Kristus, oleh Allah, melalui pekerjaan rohnya. Silakan berdoa secara pribadi. Yang ketiga, saudara, yang memiliki Kristus memiliki hidup yang kekal. Yang tidak memiliki Kristus tidak memiliki hidup yang kekal. Pertanyaan saya, tolong jawab dengan iman kepada Allah. Apakah engkau telah yakin kalau suatu saat kau meninggal, adakah tempatmu di surga bersama dengan Kristus? Kalau ya, syukuri. Tapi kalau belum, saya menantang engkau malam ini, supaya engkau menerima Kristus, agar engkau memiliki hidup yang kekal. Kalau kau belum yakin kau selamat, belum yakin memiliki hidup kekal, mari buka hatimu, mari beriman kepada Kristus, terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Silakan berdoa secara pribadi. Dimanapun engkau berada, di tempat kos atau di tempat orang tuamu, di kamar atau dimanapun, silakan berdoa secara pribadi. Nyatakan dengan segenap hatimu, segenap imanmu, oh Yesus Tuhan dan Juru Selamatmu. Akui dosamu, sesali, dan mohon pengampunan dan bertobat. Itulah konversi, datang kepada Allah. Bapa di surga, dengarkanlah seruan setiap adik-adik hamba-Mu mahasiswa di pertanian USU yang join sebagai partisipan di dalam ibadah virtual malam ini. Hamba berdoa supaya Engkau melalui pekerjaan Roh-Mu dan firman-Mu meneguhkan iman mereka, bahwa keselamatan tidak ada lain dimanapun kecuali di dalam Tuhan Yesus. Karena itulah ketetapan Allah, Yesus adalah Tuhan. Di dalam Yesuslah kami bisa dibenarkan, bisa ditebus, diampuni, dan diselamatkan. Agama kami, gereja kami, moralitas kami, kebaikan kami tidak ada artinya. Termasuk hukum Taurat yang kami taat pun tidak ada artinya. Kecuali oleh Kristus sebagai pernyataan anugerah-Mu. Karena itu berkati anak-anak-Mu supaya tidak goyah oleh karena pluralisme ataupun oleh karena godaan-godaan lain, tapi konsisten hanya beriman kepada Kristus dan komit mengikut Engkau di dalam kehidupan mereka, ya Bapa. Mereka sebagai mahasiswa menuntut ilmu setinggi-tingginya, tapi tolong supaya mereka pun peduli akan keselamatannya.
Karena sehebat apapun pendidikan mereka, setinggi apapun jabatan mereka, setenar apapun mereka kelak, dan sekaya apapun mereka, kalau mereka binasa, jiwanya tidak diselamatkan, semua sia-sia. Tapi tolong supaya mereka mau datang kepada Kristus, beriman, dan mengikut Engkau menjadi murid-Mu, ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak bumi seluruhnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan kembali, Meli. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bang Tiopan. Biarlah kiranya firman Tuhan yang telah kita dengarkan malam hari ini boleh kita renungkan, bahkan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana supaya kita menikmati keselamatan daripada Kristus? Mari beriman kepada Yesus dan mengalami pertobatan. Mari menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari memiliki Yesus dan memiliki hidup yang kekal. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain daripada Kristus Yesus. Adakah selain Kristus yang membebaskan dan menyelamatkan kita? Jawabnya tidak ada. Kristuslah satu-satunya jalan keselamatan itu. Saat ini kita akan mengisi absensi dan angket. Link angket akan dibagikan di kolom chat kita. Teman-teman boleh melihatnya, boleh mengisi angket kita. Kami berikan waktu 2 menit untuk mengisi angketnya. Waktu mengisi angket sudah selesai, teman-teman boleh melanjutnya nanti setelah kita doa penutup ya. Banyak hal yang harus kita pilih dalam kehidupan kita, dan apakah mengikut Yesus sudah menjadi keputusan dan komitmen kita? Ya, dialah jalan keselamatan dan kebenaran itu. Mari senantiasa mengikuti Yesus dalam kondisi dan situasi apapun, karena Yesus juga ada selalu bersama-sama dengan kita dalam kondisi apapun. Dan kita sudah memutuskan mau mengikuti Yesus di sepanjang kehidupan kita dan mengakui Yesus sebagai penolong bagi kita, tantangan akan tetap datang dalam kehidupan kita. Tetapi keteguhan iman dan pengharapan selalu menolong setiap orang yang percaya kepadanya. Tantangan dalam setiap zaman bisa saja berganti, berbeda-beda dalam kehidupan kita. Tapi kita terus ingat bahwasanya Tuhan akan selalu menolong kita, dan mari terus berpegang teguh dalam Tuhan. Mari kita sama-sama kita angkat lagu pujian kita sebagai bentuk komitmen kita sebagai anak-anak yang mau mengikuti Yesus. Saya mau mengikuti Yesus. Dan di akhir pujian nanti kami mengundang Bang Tiopan untuk menutup dalam doa. Baik, mari kita berdoa.
Bapa di surga, kami memohon kepadamu supaya makin hari makin bertambahlah pengenalan kami akan siapa sejatinya Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Sehingga ketika makin bertambah pengenalan kami, makin teguhlah iman kami, makin bertambah jugalah cinta kami kepada Dia. Inilah yang memungkinkan kami untuk bisa mengikut Tuhan Yesus di dalam hidup kami selama-lamanya, selama kami hidup. Karena itu tolong kami Tuhan, supaya berpegang teguh kepada kebenaran firman-Mu, dikuatkan oleh Roh-Mu, supaya tetap berani mengikut Tuhan dengan setia, di dalam suka, di dalam duka, di dalam sehat atau sakit, dalam kegagalan atau keberhasilan, dalam banyak masalah atau yang kerumitan, dan juga di dalam kekayaan atau kemiskinan, di dalam keterkenalan atau diabaikan orang. Tolong supaya kami belajar menjadi pengikut Kristus yang setia sampai akhir hidup kami. Karena itu biarlah iman dan pengenalan kami berjalan bersama, membuat kami semakin dekat dengan Tuhan, sehingga kami berani memilih untuk mengikut Dia, mengikut Yesus, sepanjang kami hidup di dunia ini ya Bapa. Berkati anak-anak-Mu dalam perkuliahan mereka, beri mereka kepintaran Tuhan, beri mereka kesehatan, luputkan dari COVID bersama orang tua mereka, dan pelihara dan cukupkanlah kebutuhan mereka. Dan tolong mereka juga menjalani praktikum dalam kondisi yang sulit ini, bisa dilakukan mereka dengan baik. Termasuk juga kami mohon supaya sedapat mungkin Januari, anak-anak-Mu bisa kuliah tatap muka secara luring ya Tuhan. Sehingga mereka bisa lab, bisa mereka praktikum, sehingga tidak mengurangi kualitas mereka sebagai calon sarjana dari pertanian. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Anak-anak-Mu yang lagi TA, baik penelitian dan penulisan skripsi, kiranya Tuhan menolong. Proses penginjilan dan pemuridan di pertanian, kiranya tetap berlangsung dengan baik. Karena kami tahu, meskipun pandemi, penginjilan dan pemuridan tidak akan pernah bisa diabaikan. Karena itu berkati hamba-hamba-Mu, para koordinasi, dan para pemimpin kelompok, supaya tetap setia mendoakan dan menjangkau adik-adik, dan memuridkan mereka menjadi pengikut Kristus ya Bapa. Terima kasih Tuhan telah memberkati kami dalam ibadah virtual malam ini. Terima kasih Tuhan mendengar doa dan seruan kami. Dan terima kasih juga setiap anak-anak-Mu yang join sebagai partisipan. Kiranya Tuhan memberkati mereka dan memberkati semua koordinasi dan yang bertugas hari ini. Ada dalam pertolongan-Mu juga ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ke dalam tangan-Mu lah juga kami serahkan seluruh istirahat kami malam ini bersama orang tua dan keluarga kami. Kiranya Tuhan menyertai dan memimpin kami untuk bisa menikmati istirahat yang baik. Bangun besok kembali bekerja, beraktivitas untuk-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau Allah kami, rahmat dan pengasihan daripada Allah sumber segala berkat, anugerah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, dan pertolongan daripada Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian hari ini sampai Maranatha. Amin.